Mbak, saya mau beli roti satu aja. Nek, pakai uang tunai tidak bisa. Harus pakai QRIS. Nih, Nek, uangnya saya kembalikan. Mana rotinya? Mbak, Nenek lapar pengen roti. Tidak bisa, Nek. Harus bayar dulu. Tidak boleh pakai uang. Video ini mungkin akan membuat kamu berpikir ulang setiap kali berdiri di depan kasir. Bayangkan, seorang nenek berdiri memegang uang tunai, ingin membeli roti sederhana, tapi ditolak. Bukan karena uangnya palsu, bukan karena kurang, tapi karena sistem. Dan yang lebih mengejutkan, di balik kejadian viral ini, ada satu sosok yang jarang dibahas, kasir roti O yang berdiri di garis depan, menerima amarah publik, padahal hanya menjalankan aturan. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya salah? Dan bagaimana nasib kasir roti O setelah video ini viral ke seluruh Indonesia? Hari ini kita akan membahas tuntas kasus viral roti O yang menolak pembayaran tunai, klarifikasi resmi dari manajemen, aturan hukum soal uang cash di Indonesia, dan yang paling penting, nasib kasir roti O yang wajahnya tersebar luas di media sosial. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena ada banyak fakta yang tidak muncul di potongan video viral. Kasus ini bermula dari sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang nenek hendak membeli roti di gerai roti O. Sang nenek membayar menggunakan uang tunai, namun kasir menolak dengan alasan gerai tersebut hanya menerima pembayaran non-tunai atau cashless. Situasi pun memanas ketika seorang pria yang berada di lokasi memprotes keras kebijakan tersebut, membela sang nenek, dan mempertanyakan mengapa uang tunai tidak diterima. Video ini dengan cepat menyebar, memicu kemarahan netizen, dan menyeret nama roti O ke dalam pusaran kritik nasional. Di tengah kemarahan publik, satu hal yang langsung menjadi sorotan adalah kasir roti O. Banyak komentar pedas diarahkan kepada kasir tersebut, seolah-olah dialah pengambil keputusan. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan berpikir logis, apakah seorang kasir memiliki kuasa untuk menentukan sistem pembayaran? Atau justru dia hanya karyawan yang menjalankan SOP perusahaan? Karena tekanan publik yang begitu besar, manajemen roti O akhirnya buka suara. Dalam klarifikasi resminya, Roti O menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang viral tersebut. Mereka menegaskan bahwa penerapan sistem cashless dilakukan sebagai bagian dari strategi operasional perusahaan, yang menurut mereka bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat transaksi, serta meminimalkan risiko kesalahan dan keamanan dalam pengelolaan uang tunai. Roti O juga menjelaskan bahwa kebijakan cashless ini diterapkan secara nasional di outlet-outlet tertentu, bukan keputusan individu kasir. Artinya, kasir di lapangan tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak uang tunai di luar aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dalam klarifikasi tersebut, Roti O menegaskan bahwa kasir hanya menjalankan instruksi kerja dan SOP yang berlaku. Yang menarik dan jarang dibahas, Roti O juga menyampaikan bahwa kasir yang terlibat dalam video viral tersebut tidak dikenai sanksi atau hukuman. Pihak manajemen menyebut bahwa kasir tersebut tidak melakukan pelanggaran, karena telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Ini menjadi poin penting, karena sejak video viral, kasir tersebut sudah lebih dulu dihukum oleh opini publik. Namun, di sisi lain, kasus ini membuka diskusi besar tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Bank Indonesia kemudian angkat bicara dan menegaskan bahwa uang rupiah, baik tunai maupun non-tunai, adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, setiap pihak dilarang menolak pembayaran menggunakan uang rupiah, kecuali ada alasan yang sah seperti keraguan atas keaslian uang. Pernyataan Bank Indonesia ini membuat posisi Roti O semakin disorot.
Meskipun digitalisasi pembayaran adalah hal yang tidak terelakkan, hukum di Indonesia masih melindungi penggunaan uang tunai. Artinya, kebijakan cashless sepenuhnya tanpa opsi tunai berpotensi bertentangan dengan regulasi yang berlaku jika tidak disepakati sejak awal oleh konsumen. Disinilah letak persoalan utamanya, bukan sekadar soal cashless versus tunai, tetapi soal komunikasi dan empati. Banyak netizen menilai, jika sejak awal kasir atau pihak gerai memberikan penjelasan yang lebih manusiawi, atau menawarkan solusi alternatif, seperti bantuan pembayaran, mungkin situasi tidak akan sebesar ini. Namun lagi-lagi, kita kembali ke satu fakta penting, kasir berada di posisi paling lemah dalam rantai kebijakan. Dia berhadapan langsung dengan konsumen, menerima emosi, kemarahan, bahkan hinaan. Padahal kebijakan dibuat jauh di atas meja rapat manajemen. Dalam kasus ini, kasir Roti O menjadi simbol benturan antara sistem dan realitas sosial. Kasus ini juga membuka mata banyak orang tentang dampak sosial dari digitalisasi yang terlalu cepat. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses ke pembayaran digital. Lansia, masyarakat kecil, atau mereka yang tidak memiliki smartphone seringkali masih bergantung pada uang tunai. Ketika sistem tidak memberi ruang bagi mereka, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan eksklusi. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga membela Roti O. Mereka berpendapat bahwa sebagai perusahaan, Roti O berhak menentukan sistem pembayaran demi efisiensi dan keamanan. Selama informasi disampaikan dengan jelas di awal, konsumen dianggap bisa memilih untuk membeli atau tidak. Perdebatan ini pun semakin panjang dan kompleks. Namun dari semua perdebatan itu, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Dalam era digital, kebijakan bisnis tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan hukum. Dan dalam setiap kebijakan, selalu ada manusia di garis depan, seperti kasir Roti O yang paling rentan terkena dampaknya. Menjadikan kasir sebagai sasaran kemarahan publik bukanlah solusi. Kritik seharusnya diarahkan pada sistem dan kebijakan, bukan pada individu yang tidak memiliki kuasa untuk mengubahnya. Kasir bukan pembuat aturan, melainkan pelaksana. Kasus Roti O ini akhirnya menjadi cermin bagi banyak perusahaan lain. Digitalisasi memang penting, tetapi empati dan kepatuhan terhadap regulasi jauh lebih penting. Jika tidak, viralitas di media sosial bisa menghancurkan reputasi dalam hitungan jam. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu yang menonton. Menurut kamu, apakah bisnis boleh sepenuhnya menolak uang tunai? Ataukah seharusnya selalu ada ruang kompromi, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia? Dan yang tak kalah penting, apakah adil jika kasir yang hanya menjalankan perintah harus menanggung beban kemarahan publik? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi sehat jauh lebih bermanfaat daripada saling menyalahkan. Jika kamu merasa video ini penting, silakan share agar lebih banyak orang melihat sisi lain dari kasus ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan isu-isu viral dengan sudut pandang yang lebih dalam dan manusiawi. Sampai jumpa di video berikutnya.